Salam pemirsa, kita bertemu pada acara 28 seri pendalaman Alkitab. Dan ini adalah pelajaran yang pertama yang kita akan diskusikan bersama. Kami berharap pemirsa mengikuti semua seri secara berurut untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap mengenai 28 seri pendalaman Alkitab. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Situmeang. Salam Pak Situmeang. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan yang berbahagia pada saat ini. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Kaunang. Salam Pak Kaunang. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendiskusikan mengenai 28 seri pendalaman Alkitab nomor 1 mengenai Alkitab, mari kita meminta Roh Tuhan hadir bersama kita dan doa dipimpin oleh Bapak Situmeang. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kiranya firman ini berkuasa, menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, seri pertama dari 28 seri pendalaman Alkitab berjudul Alkitab Sendiri. Kita akan membahas apa ini Alkitab. Kenapa Alkitab ini penting bagi kehidupan kita. Mungkin Pak Kaunang memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya Alkitab ini Pak. Begitu banyak orang mempercayainya dan begitu banyak juga orang tidak mempercayainya. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa yang saya hormati dan kasih dalam Yesus Kristus. Pelajaran kita atau pertanyaan dari Pak Darwis ini tentang Alkitab, the Holy Scripture. Saya membagikan 4 poin penting tentang Alkitab ini. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, yang ketiga adalah firman Allah atau instruksi Allah atau sabda Allah yang tersurat, dan yang terakhir adalah misi Allah untuk keselamatan manusia. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Situmeang bikin saya tambahkan apa sih Alkitab ini Pak? Mungkin perlu bagaimana ini ditulis, berapa penulisnya mungkin, berapa kitab yang ada di sini. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bila mana kita mempelajari pada saat ini, Alkitab adalah merupakan satu fondasi bagi orang Kristen. Karena Alkitab ini adalah jalan untuk menuntun kepada keselamatan. Dan bila mana kita membuka Alkitab ini dibagi 2 bagian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu ada 39 buku. Menarik sekali, luar biasa. Dan di perjanjian baru itu ada 27 buku. Dan perlu pemirsa ketahui, dalam penulisan Alkitab ini satu hal yang luar biasa. Dan tidak pernah ada dalam sejarah buku ditulis selama lebih kurang 1.500 tahun. Dan ditulis oleh lebih kurang 40 penulis. Dan yang luar biasanya, siapa-siapa penulis itu? Kalau kita ikuti sejarahnya, penulisnya ada dari raja, ada dari petani, ada dari nelayan, ada dari ahli hukum, ada ahli dari kedokteran, ada pemungut cukai, ada orang kaya, dan ada orang miskin. Luar biasa, jadi Allah gunakan semua golongan terendah sampai golongan tertinggi. Itulah keadilan Tuhan itu. Dan bila mana kita ikuti buku-buku ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu adalah sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah dilengkapi ya setelah Yesus lahir. Jadi artinya perjanjian lama itu menerangkan perjanjian baru yang akan datang. Dan perjanjian baru itu menerangkan perjanjian lama. Jadi hubungannya sangat kuat. Jadi tidak ada perjanjian lama sudah tidak berlaku, perjanjian baru sekarang yang berlaku. Oh no, nggak ada itu ya. Bila mana ada statement seperti itu, berarti boleh dong membunuh. Ya.
Boleh dong mencuri? Nggak bisa dong, kan seperti itu. Jadi artinya apa? Hukum 10 ada di perjanjian lama. Kalau dikatakan perjanjian lama tidak berlaku, bebas dong orang membunuh, mencuri. Ternyata sekarang nggak bisa juga, seperti itu. Nah, dan yang menariknya supaya kita sama-sama ketahui bahwa dari 66 buku ini, ya, 22 buku itu menceritakan tentang sejarah. Perlu kan kita mengetahui bagaimana sejarah awal sekali dunia ini diciptakan hingga nanti Yesus datang. Dan 21 buku itu mengenai nubuatan. Ini menceritakan mengenai yang akan datang. Apa yang akan terjadi kepada dunia ini. Dan 21 buku dalam bentuk surat-surat. Dan 2 buku dalam bentuk syair. Nah, inilah keunikan dari Alkitab itu. Dan hanya kuasa Allah saja yang bisa menciptakan buku yang ajaib, yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Situmen. Wah, luar biasa Pak ya. Ternyata satu buku ini sejarahnya sampai lebih dari 1500 tahun disusun dengan baik. Luar biasa. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan Pak. Jadi kalau kita lihat kata Bible ini berasal dari bahasa Yunani adalah Biblia. Terdiri dari kata-kata, kutipan-kutipan, tulisan-tulisan atau pena inspirasi dengan tujuan Allah berbicara untuk menyampaikan berita keselamatan bagi ciptaannya supaya metode Allah yang dipakai bukan metode manusia. Uraian sudah jelas yang dibawakan oleh Pak Situmeang membawakan pengertian kita para pemirsa bahwa Alkitab itu garis bawahi lagi adalah ilham Allah untuk dituliskan kepada beraneka ragam manusia dan itu menjadi pelajaran bagi saya dan saudara untuk mempelajari itu dan melihat bahwa kehendak Allah tujuannya sangat mulia untuk mencapai satu titik puncak, membawa manusia yang berdosa memperoleh keselamatan dengan membaca firman Allah. Luar biasa Pak. Mungkin Pak Situmeang tidak ada salahnya kita mulai membuka Alkitab ini Pak. Ya, mungkin kita coba dapatkan apa tujuan Alkitab ini di dalam firman Tuhan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Luar biasa bila mana kita ingin menelaah Alkitab ini. Ya. Karena ini adalah firman Tuhan. Amin. Dan Allah sendiri ada dalam Alkitab ini. Sehingga kita perlu benar-benar mengundang kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Karena memang ini beda buku ini ya. Kalau kita baca buku yang dunia itu ya sekedar saja. Tapi ketika kita masuk ke dalam Alkitab ini, pemirsa juga mari kita sama-sama dalam hati kita meminta tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti akan Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah Allah sendiri. Bagaimana kita orang berdosa mengerti tentang Allah. Tidak mungkin, tapi hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengerti dan masuk ke dalam apa sebenarnya yang ada dalam Alkitab ini. Dan tujuan yang pertama adalah ya Alkitab ini adalah sebagai sumber pengetahuan untuk menuntun kita para pemirsa yang ada dimanapun berada dituntun kepada satu jalan yaitu keselamatan. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan pemirsa. Boleh dibuka juga Alkitabnya bila mana pemirsa di rumah memegang Alkitab. Saya akan mulai ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara pemirsa, suatu pembelajaran yang luar biasa ini. Tidak ada buku seperti ini, ya, yang pada saat ini yang ada di dunia ini, yang mempunyai kekuatan, ya, yang bisa mengubahkan seseorang itu, ya, dari yang tadinya orang itu berada dalam dosa, ya, dengan membaca firman ini, kuasa Roh Kudus akan mengubahkan dia. Buku dunia tidak ada kuasanya di sana. Sehingga mari sekarang lebih banyak waktu Anda, para pemirsa, luangkan waktu Anda untuk membaca Alkitab ini. Karena yang pertama tadi dikatakan dan bermanfaat untuk mengajar kita.
mungkin selama ini sudah banyak kekeliruan yang kita lakukan. Sekarang kita akan diajar kembali dengan bisikan Roh Kudus itu. Poin pentingnya ada, maukah kita diajar sekarang? Nah, yang menarik lagi bagaimana kuasa Roh Kudus itu selain mengajar itu, dia akan menyatakan kesalahan kita. Saudara pemirsa, pada saat ini mungkin kita menganggap kita tidak punya kesalahan. Boleh saja kita berbohong dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan tahu kebohongan apa sekarang yang ada dalam diri kita. Karena dia tahu, karena firman Tuhan ini katanya bisa menusuk ke sumsum, ke dalam hati yang paling dalam. Jadi jangan kita coba-coba berbohong kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan juga memperbaiki kelakuan kita. Ini yang luar biasa ini. Ya, apa kelakuan kita yang selama ini mungkin menurut standar Tuhan itu mungkin kurang berkenan. Kelakuan apa itu? Mungkin cara kita berkomunikasi, cara perilaku kita, cara berpikir kita. Tuhan mungkin menginginkan agar kita melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat itu katanya mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang luar biasa. Tidak ada buku di dunia ini selain Alkitab untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan kebenaran inilah kita akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal di surga. Inilah poin penting pemirsa yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kita harus membuka Alkitab kita. Harus buka Alkitab kita. Karena dikatakan Bapak tadi katakan di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa ini diilhamkan oleh Allah. Dan mungkin ayat 17-nya juga kita baca, Pak. Ini penting juga saya dan lihat. Ini yang luar biasa. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika kita membaca firman ini, tapi bukan hanya sekedar membaca, hanya mau kejar tayang, membaca Alkitab, tapi tidak ada makna rohani. Ketika kita sudah selesai membaca ini, apa pengaruhnya, apa dampaknya, apa impactnya terhadap cara kita berperilaku. Adakah? Tapi ketika kita membaca Alkitab, karena ada banyak orang, sudah berapa kali membaca Alkitab? Sudah 5 kali dalam hidup. Tapi ketika dalam kehidupannya, kok ternyata ada hal-hal yang belum pas. Oleh sebab itu, jangan membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu yang akan berkuasa dalam diri kita. Ini dia pelajaran yang menarik, yang tidak dimiliki oleh buku-buku yang ada di dunia ini. Terima kasih Pak Situmeang. Mungkin Pak Kaunang ini, kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari ini Pak? Selain dari yang diterangkan oleh Bapak Situmeang tadi, sebenarnya kenapa kita harus mempelajari? Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Masalah kebenaran kita hanya bisa memperoleh melalui Alkitab yang saya pegang. Ada 3 hal penting di dalam bahasa asing dikatakan bahwa Alkitab itu adalah the revealer of right doctrine and God will. Menyatakan doktrin-doktrin yang benar dan kehendak Allah yang luar biasa. Itu dibuktikan di dalam Yohanes 17 ayat 17 ayat yang pertama. Saya akan bacakan Pak Darwis. Ya, silakan Pak. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kata kudus ini adalah kadas yang hanya dimiliki oleh Allah atau Yehova Jireh. Itulah sebabnya menariknya konsep Alkitab ini karena semua diilhamkan oleh Allah, dibuat konsep oleh Allah, dinyatakan oleh Allah. Mengapa? Karena kalau dibuat oleh seseorang bisa saja salah, Pak. Namun Alkitab ini begitu luar biasa karena ditulis oleh Allah dan mengandung kebenaran yang sulit ditebak, diciptakan oleh manusia berdosa. Selanjutnya dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Itu Pak Darwis. Ya, jadi ini kebenaran ya Pak. Ya. Kebenaran. Itu sebabnya kita harus perlu pelajari. Haleluya. Kalau kita ingin mencari kebenaran di Alkitab. Betul. Bukan mencari kebenaran di tempat lain Pak. Darwis. Kalau kita ingin mencari kebenaran adalah di dalam firman Tuhan. Haleluya. Pak Kaunang, mungkin Bapak bisa menambahkan lagi mengenai firman Tuhan ini adalah kebenaran. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa. Setelah langkah pertama kita mempelajari siapa Allah itu dan motif dari Allah untuk memberikan kebenaran
melalui firman Allah, maka yang berikutnya akan kita pelajari adalah Yesaya pasal 8 ayat 20. Ya Pak Darwis. Ya Pak, silakan. Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Garis bawahi di sini adalah pengajaran dan kesaksian. Wow, ini Allah, luar luar biasa. Jadi kalau kita Ya, tidak betul, sesuai dengan firman Tuhan ini, Betul Pak. maka fajar Ya. tidak akan terbit Amin. buat kita. Amin Pak Darwis. Makanya kita perlu Betul Pak. membuka Alkitab kita. Ya, haleluya. Bapak bilang tadi Ya. ini kebenaran. Betul. Dan kalau kita tidak pelajari, Ya. maka tidak terbit Iya. Katakan di fajar. sini, ya fajar. Silakan Pak. Wah, ini Jadi luar biasa. menarik di sini bahwa kita menghormati sang guru ya. Ya Pak. Di Indonesia, di Jakarta ataupun di mana kita berada dari kecil, bila mana seorang guru ini berkata A, maka kita ikuti A. Namun di dalam Yesaya pasal 8 ini ayat 20, kita punya soko guru. Ya. Allah yang luar biasa. Saudara tidak boleh mereka-reka. Saudara tidak boleh menciptakan ide sendiri. Marilah kita menerima dengan ucapan syukur bahwa pengajaran dan kesaksian itu yang bersumber dari Allah ada di dalam Alkitab yang kita pegang pada saat ini. Luar biasa Pak Amin. Kaunang. Ya, Pak Kaunang, buku Alkitab ini seperti Pak Situme yang bilang Ya, tadi, betul. ada 66 buku. betul Pak. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, Ditulis oleh hampir 40 orang, ya, mungkin lebih. betul Pak. Ya. Setuju. Kemudian ada raja, segala jabatan orang Ya, yang haleluya. menuliskan. Betul Pak. Pak, sebetulnya fokus dari Alkitab ini Iya. apa sebenarnya Pak? Supaya saya sebagai mungkin pemirsa, ada Ya. orang awam, Betul. apa fokus dari Alkitab ini? Silakan Pak Oke. Kaunang. Fokus saya bagi dalam 3 hal penting. Silakan. Pertama adalah kita mengucap syukur karena kita masih ditegur pada saat ini dengan adanya Alkitab. Fokus pertama adalah kita menghormati bahwa ada Allah, Dewan Musyawarah Sorga, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang sudah menciptakan kebenaran sejati. Yang kedua, fokus yang kedua. Marilah kita tidak boleh berandai-andai, mereka-reka, dan membandingkan dengan buku yang lain. Tetapi fokus kita adalah membaca, mengundang Roh Kudus, memahami, membuat hati kita rendah hati, membaca, dan selalu mengundang Roh Kudus. Dan fokus yang ketiga, bila mana kita ditegur seperti yang dikatakan oleh ayat Pak Situme yang tadi, kita harus merubah lifestyle kita yang salah dan mengikuti instruksi-instruksi keilahian yang begitu suci dan kudus. Terima kasih Amin, Pak. Pak. Mungkin juga kita perlu melihat firman Tuhan ayat yang memfokuskan Ya, betul. kemana sebetulnya Ya. fokus dari Alkitab ini Pak. Oke. Mungkin silakan Pak. Ayat yang berikut adalah dikatakan bahwa semua firman yang kita baca di dalam Alkitab ini adalah Christ Center. Berpusat kepada Yesus Kristus. Di dalam buku Yohanes 5 ayat yang ke-39. Ya. Saya mengundang para pemirsa untuk mengambil buku ini dan kita baca di dalam hati di mana saudara berada. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ada 2 bagian di sini, Pak. Yang pertama adalah ku yang besar, bukan ku yang kecil. Kalau ku yang kecil adalah bangsa Israel, saya dan saudara. Tetapi ku yang besar ini adalah Yesus Kristus. Itulah konteks ayat ini dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya huruf besar. Artinya bahwa kita tidak boleh mengeraskan diri kita. Karena yang mengundang itu adalah guru besar kita, adalah Yesus Kristus. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Bila mana Yesus mengundang saya dan saudara, cepat-cepat kita meninggalkan cara pandang kita dan mengikuti
panggilan Yesus yang begitu indah dan menyelamatkan. Ya. Jadi Ya, Pak. kita harus datang. Amin, Pak. Ya. Kalau tidak datang, Ya, maka akan sia-sia Haleluya. kita mempelajari Alkitab ini. betul, Pak. Karena Alkitab ini pusatnya adalah Ya. Kristus. Yes, Pak. Kalau kita baca, kita Ya. teliti, Amin. tetapi kita sendiri tidak datang Amin. kepada Kristus, akan menjadi sia-sia. Karena pusat dari Alkitab ini adalah Kristus ya Haleluya. Pak. Setuju. Terima kasih Pak. Setuju, Pak Darwis. Yes. Mungkin Pak Situmiang ada sebuah peringatan ini mungkin perlu diingatkan kita mengenai dalam mempelajari Alkitab ini. Silakan Pak Situmiang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari pemirsa kita buka Alkitab kita. Apa yang menjadi peringatan ketika kita hendak mempelajari Alkitab. Ada poin penting yang perlu kita pahami. Mari kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dan ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Para pemirsa, poin pentingnya ketika kita hendak mempelajari Alkitab ini. Ya, seperti dikatakan tadi dalam ayat ini, yang terutama harus ketahui bahwa tidak boleh kitab suci ini ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Wow. Ya. Jadi walaupun kita udah mungkin sekolah tinggi di dalam teologi, Betul? kita tidak berhak untuk menafsirkan sendiri. Betul. Ya. Luar biasa ini. Wah, ini harus peringatan yang penting, Pak. Ya. Silakan, Pak. Nah, oleh karena apa? Oleh karena kemampuan pikiran manusia itu yang sudah berada dalam dosa ini tidak mampu menelaah siapa Allah itu. Oleh karena apa? Jarak kita dengan Allah itu sangat jauh. Oleh karena dosa yang sudah menaungi kita dalam kehidupan kita dari mulai lahir sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita lihat sekarang orang-orang yang coba membuat pengertian, pemaknaan akan Alkitab itu sendiri, baginya Alkitab katakan tidak terbit fajar. Suatu perbuatan yang bagi Allah itu tidak berkenan baginya. Jadi oleh sebab itu, mari kita datang kepada Allah dulu. Ya, mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita berpuasa, mengundang kuasa Roh Kudus, agar Dia dapat memberikan pengertian dari ayat demi ayat, pasal demi pasal yang kita baca dalam Alkitab ini. Dan lebih dalam lagi, pemirsa semua yang ada di manapun berada pada saat ini, ketika kita berbicara mengenai nubuatan lagi nanti, nah ini yang lebih dalam lagi. Mungkin dalam episode berikutnya akan ada pembahasan ke sana. Dan oleh karena apa ada banyak sekarang prediksi kehidupan akhir zaman ini akan berakhir. Mereka menentukan tahunnya, mereka menentukan bulannya. Dan ini prediksi-prediksi manusia inilah yang tidak berkenan bagi Allah. Oleh karena kedatangan anak manusia itu tidak ada yang tahu. Ya, sehingga jangan coba-coba kita sebagai orang yang berdosa memprediksi akan kedatangan Tuhan. Nubuatan yang akan terjadi. Karena anak sendiri tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu itu. Mungkin Pak Situmiang, kalau kita mau mempelajari Alkitab ini, apa yang perlu kita buat Pak? Supaya kita dalam mempelajari Alkitab ini, kita betul-betul mendapatkan makna yang terbaik. Silakan Pak. Baik, dalam mempelajari Alkitab ini, pemirsa semua, kita perlu bimbingan Roh Tuhan. Ketika kita hendak mempelajari firman Tuhan, ingat poinnya adalah bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi apa rencana Tuhan bagi kita ketika kita membaca ayat demi ayat itu.
Oleh karena ada rencana Tuhan, ayat demi ayat ini bagi kita ketika kita membaca ayat itu. Dan ketika kita tidak menemukan itu, berarti perlu lagi memohon bimbingan Roh Tuhan. Agar kita diberitahu apa rencana Tuhan bagi saya, bagi pemirsa semua ketika kita membaca ayat demi ayat ini. Karena ada rencana Tuhan bagi kita di sana. Apa yang perlu kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama tadi adalah 1 Korintus 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara pemirsa sekalian, inilah suatu pemberian Allah kepada kita bagi umat-umatnya yang mau mendengar firman-Nya. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, ada sesuatu yang selama ini belum ada dalam pikiran kita, ada dalam Alkitab ini. Dan menurut pandangan mata kita, kita belum pernah melihat ayat ini, ternyata ada di sini. Dan ini sangat pas sekali untuk saya. Pernahkah pemirsa membaca Alkitab? Ketika Anda membaca, Anda langsung menyadari, oh ini untuk saya ini. Kita memandang, oh ini untuk saya ini. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sudah sediakan. Sehingga dikatakan Alkitab ini adalah menuntun kita sejak kita lahir sampai kita mati. Dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, resepnya itu ada di sini. Ada dalam Alkitab ini. Nah, yang berikutnya dalam ayat yang ke-10, ini yang luar biasa. Karena memang Alkitab ini adalah Roh Tuhan hadir di sini. Dan kita pemirsa juga harus berhati-hati dalam membaca firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Kita mau tahu Allah, siapa Allah itu. Jangan coba-coba gunakan pikiran kita. Hanya Roh Allah yang tahu. Hanya Roh yang bisa mengajarkan itu kepada kita. Jadi pada saat berdoa, undang Roh Kudus untuk menerangkan ayat demi ayat itu. Jadi waktu membaca Alkitab, kita perlu mengundang Roh Allah. Itu dia. Supaya hal yang tersembunyi, Dia yang menerangkan. kita bisa mengerti. Hal-hal yang tersembunyi itu. Bisa kita mendapatkannya. Silakan Pak. Ya, luar biasa. Saudara pemirsa, jangan lewatkan pembelajaran ini. Oleh karena Tuhan Yesus hadir pada saat ini dalam diri kita dan dalam diri pemirsa. Ayat yang 11. Sangat menarik ini bila mana kita ikuti. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Sama yang tadi. Ya. Selain Roh Kudus, hanya Dia yang tahu. Ketika kita hendak menyelidiki Allah itu, ya hanya Roh yang tahu. Sehingga kembali kepada awal tadi, Roh Kudus itulah yang penuh kuasa. Dia akan membisikkan ke telinga kita. Pernahkah pemirsa mendengar bisikan Roh Kudus itu? Untuk mengajak membaca firman Tuhan, untuk mengajak untuk datanglah ke gereja, untuk mengajak datang membacalah Alkitab setiap hari. Itu adalah bisikan Roh Kudus. Tapi ketika bisikan Roh Kudus itu kita tidak dengar, maka pelan-pelan, lambat laun, dia akan meninggalkan kita. Maka kerohanian kita akan mati. Dan pada saat itulah kita jauh daripada Allah. Oleh sebab itu pemirsa, mulai saat ini mari kita bergaul dengan Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Dan ayat 12, ini yang luar biasa lagi. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Jadi bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepintaran kita, bukan karena sekolah kita tinggi S1, S2, S3, apapun itu. Bagi Tuhan kita tetap tidak mampu untuk mencerna, menelaah apa yang ada dalam Alkitab ini. Jadi jangan menganggap dengan
titel kita, pendidikan kita coba-coba menginterpretasikan firman Tuhan ini menurut pengetahuan kita. Bagi Tuhan, bukan itu yang penting. Tapi kerendahan hati kita, kepenurutan kita, itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Dan ayat yang ke-14 ini yang luar biasa. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini problemnya. Ya, kadang-kadang kita tidak mengundang Roh Allah. Ya, menganggap kita sudah suci, ya, menganggap kita sudah hebat. Padahal itu dikatakan apa? Suatu kebodohan. Mari kita undang Roh Allah. Roh Kudus Tuhan. Itulah yang akan menelisik, yang akan masuk sampai ke sumsum, ke hati yang paling dalam. Dan dia tahu sebenarnya apa yang ada dalam diri kita. Terima kasih Pak Situmian. Saya kira cukup jelas sekali ini. Perlunya Roh Tuhan kita undang sewaktu kita mempelajari, membuka Alkitab kita. Mungkin Pak Paunang memberikan tambahan ini. Apa yang kita cari sebetulnya di dalam Alkitab ini? Mungkin Pak Kaunang boleh uraikan. Silakan ya. Pak Kaunang. Oke, tentunya didasari dengan kata Alkitab. Ya. Dan di dalam Alkitab ini kita cari dalam buku Lukas pasal 24 ayat 27. Ya, saya akan bacakan ayatnya sebagai berikut. Lalu ia, di sini dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dikatakan di sini bahwa rangkaian tentang Yesus dituliskan di dalam beberapa buku di dalam Perjanjian Lama. Antara lain di dalam buku Yesaya. Dan artinya bahwa Yesus itu didukung oleh para penulis yang berbeda zaman. Dan ayat 44 dikatakan sebagai berikut. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Uraiannya menunjukkan kepada salah satu hal, kelahiran Yesus dan kematian Yesus. Itulah yang kita lihat di dalam beberapa penjelasan, baik tulisan Musa, baik tulisan-tulisan nabi lainnya, baik yang ada dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa Yesus sudah diutus oleh Allah. Yesus sudah lahir dan mati untuk keselamatan saya dan saudara. Hingga dalam Alkitab ini betul-betul fokusnya adalah mengenai kedatangan Yesus. Amin. Yang boleh mati di kayu salib dan boleh menebus kita dari dosa. Sehingga hubungan kita dengan Allah bisa diperbaiki kembali. Jadi hanya boleh dapatkan dari Alkitab ya Pak. Amin. Luar biasa. Haleluya. Pak Situmiang, apa yang berubah jika kita belajar setiap hari mengenai Alkitab ini? Apakah ada kebaikan yang boleh kita dapatkan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Luar biasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apa, seperti pertanyaan Saudara Darwis tadi, apa yang berubah ketika kita mempelajari Alkitab? Apa pembaharuan yang terjadi ketika kita membaca Alkitab? Saudara pemirsa, ini suatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita baca dalam Kisah 17 ayat yang ke-11. Berada di Perjanjian Baru. Ya. Saya akan baca pelan-pelan dan mari kita ikuti. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara pemirsa, ini suatu standar yang diberikan oleh Yesus
Kita untuk mengetahui apa yang kita lakukan itu benar ketika kita membaca Alkitab ini. Ketika Yesus di padang belantara dia dicobai. Ada 3 kali Yesus dicobai. Rubah batu ini menjadi roti. Ada tertulis. Ketika Yesus juga disuruh melompat dari atas bait Allah. Ada tertulis. Ketika setan menawarkan akan diberikan dunia ini. Ada tertulis. Jadi jangan pernah kita ya bahwa kebenaran itu uji dulu apakah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Dan apa yang ayat ini katakan, ada perubahan katanya tadi ya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Sudah jelas ayat ini katakan. Jadi marilah kita melakukan apa? Follow the Bible. Ya, membaca firman Tuhan. Luangkan waktu kita. Sehari. Apakah 1 jam untuk Tuhan? 24 jam untuk dunia ini. Tapi kita lupa meluangkan waktu kita 1 jam untuk Tuhan. Padahal berkat yang kita terima, pemirsa terima semua itu adalah dari Tuhan. Ketika Tuhan sentik gini saja, semua hilang. Tapi mengapa kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan? 1 jam 1 hari. Oleh karena dia akan memberikan pengetahuan dan menuntun kita kepada keselamatan. Dan menjadi satu standar untuk menguji. Banyak sekarang doktrin-doktrin yang disampaikan oleh dunia ini. Tapi mari kita uji apakah benar sesuai dengan Alkitab. Dan ketika itu tidak sesuai dengan Alkitab, mari kita kembali kepada ajaran Tuhan ini. Luar biasa. Mungkin Pak Kaunang memberikan satu kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kali ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, para pemirsa atau saya dan saudara atau kawan-kawan yang ada di rumah dimanapun saudara berada, yang sementara membuka Alkitab maupun setuju dan tertarik untuk mempelajari buku yang suci ini, tiba saatnya kita akan membawa kepada topik utama. Beberapa poin penting tentang Alkitabiah yang berhubungan dengan Allah. Yang pertama yang saya akan bacakan adalah sebagai berikut. Kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan, dan kitab suci dikelola dengan pernyataan kehendak Allah. Kitab suci menguatkan tentang standar Allah, tentang ujian, dan mencapai serta mengungkapkan doktrin-doktrin yang berwenang dan catatan-catatan yang dipercayai akan menuntun kita kepada Allah dalam sejarah. Luar biasa. Ya. Oleh sebab itu kita penting membuka Alkitab kita. Mungkin setiap hari 1 jam. Kita mempelajarinya dengan baik. Jika kita ingin mendapatkan jalan keselamatan itu yang membawa kita kepada Kristus, mengenal Kristus lebih dekat, mengenal Tuhan Allah kita dan Roh Allah, mari kita membuka Alkitab kita setiap saat. Haleluya. Demikian pemirsa. Diskusi kita kali ini seri pertama dari 28 seri pendalaman Alkitab. Kami mengundang pemirsa untuk terus mengikuti seri pendalaman Alkitab ini. Kalau boleh kami mengundang mengikutinya secara berurut, maka kita mendapatkan suatu kesatuan pelajaran yang luar biasa.
sehingga ini dapat mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi mengenai pendalaman Alkitab yang kita coba bawakan bersama-sama dengan pemirsa. Kiranya pelajaran ini membawa berkat, membawa sukacita bagi pemirsa dan kita semua. Dan kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Untuk menutup diskusi ini, kita akan undang Bapak Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak. Oke, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih sabda Allah yang begitu suci, yang begitu kudus, yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat ini. Berkati para pemirsa, dan biarlah mereka dapat memperoleh berkat yang sama pada jam yang indah ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.